Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Saya Aristo SPD MPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Mungkin kita semua sudah mengenal, sudah mendengar apa itu budaya positif. Ya, menurut pengertiannya, budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar, mencapai pelajar berprofil Pancasila. Ya, jadi ini budaya positif, Bapak Ibu. Pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi saya rasa di sekolah kita sudah beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan. Nah, sebenarnya konsep intinya budaya positif itu apa di dalam kurikulum Merdeka? Ya, konsep intinya budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Ya, ada 8 yang akan kita lakukan. Ya, kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, jadi di sekolah kita harus ada perubahan tentang bagaimana paradigma belajar siswa. Ya, tentu kalau berbicara tentang perubahan berarti yang paling utama adalah gurunya dulu yang berubah. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, konsep intinya adalah tentang disiplin positif. Sebentar saya uraikan satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian yang keempat, guru juga harus memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk siswa, Bapak Ibu. Mereka juga punya kebutuhan dasar yang wajar mereka lakukan. Ya, kemudian yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga perlu menjadi pemahaman kita bahwa siswa atau guru memiliki motivasi dalam setiap melakukan sesuatu. Ya, kemudian yang berikut, dalam motivasi itu ada posisi kontrol guru. Nah, ini yang belum kita pahami. Nanti budaya positifnya bagaimana cara kita memposisikan diri untuk mengontrol murid kita. Ya, nanti sebentar kita rumuskan. Kemudian yang ketujuh adalah tentang yang disampaikan kepala sekolah tadi, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, sebentar nanti kita jelaskan apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian berikut tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita menangani kasus di sekolah ini harus dibudayakan. Belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak samaratakan lagi Bapak Ibu, pengetahuan anak-anak harus sama. Ya, harus sama mengetahui ini. Semua siswa harus sama. Ya, sekarang tidak Bapak Ibu, paradigma barunya pembelajaran itu ya harus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siswa yang berpengetahuan rendah, perlakuannya seperti apa? Siswa yang berpengetahuan sedang, perlakuannya seperti apa? Dan siswa yang berpengetahuan tinggi. Itu berbeda Bapak Ibu perlakuannya. Kemudian yang kedua,
tentang disiplin positif. Ya, kalau bicara disiplin positif berarti ada disiplin negatif. Ya, berarti ada disiplin negatif. Ketika mendengar kata disiplin, apa coba yang terbayang di benak kita? Atau apa yang terlintas di pikiran kita semua? Pasti yang terlintas di dalam pikiran kita semua adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Pasti itu. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Selama ini kita bayangkan bahwa disiplin seperti itu. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin selalu dengan ketidaknyamanan. Orang kalau diberikan disiplin, selalu saja ada yang tidak nyaman. Ya, maka dari itu budaya positif yang kita lakukan adalah bagaimana disiplin yang kita terapkan di sekolah ini tidak seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi disiplin positif. Ini gambaran disiplin negatif. Ya, nanti sebentar saya berikan perbedaan bagaimana disiplin positif dan disiplin negatif. Menurut ahli, ya, Diana Gosen, ya, dalam bukunya pada tahun 2021 menyatakan bahwa, nah ini yang disiplin positif ya, arti asli dari kata disiplin ini harus berkonotasi dengan disiplin diri. Artinya apa? Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi orang melakukan sesuatu, Bapak Ibu, misalkan datang tepat waktu, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ditegur oleh kepala sekolah, tetapi dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya, bahwa dia adalah seorang guru, seorang pegawai yang harus datang tepat waktu. Seperti begitu juga siswa. Ya. Jadi siswa datang tepat waktu di sekolah tidak karena takut dengan diberikan hukuman di sekolah. Nah, ini yang kita mau terapkan. Ya, tentang disiplin positif. Ya, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini yang utama. Jadi kita melakukan disiplin karena ada yang kita hargai. Ya, terutama pada nilai yang ada pada diri kita. Disiplin positif ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah, ya ini tujuan kita sebagai guru Bapak Ibu, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri atau disiplin positif tadi, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi acuan dia melakukan disiplin itu. Ya, dan motivasinya adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam dirinya, bukan karena ada paksaan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Ya, jadi dia melakukan itu harus berdasarkan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita rumuskan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita rumuskan sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang harus ada pada dalam diri siswa? Ya, nilai-nilai kebajikan universal banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Ya, kalau dulu kita kenal namanya karakter, pendidikan karakter. Ada 8 karakter yang harus kita
ajarkan kepada anak-anak, kita terapkan kepada siswa kita. Namun untuk kurikulum merdeka itu lebih pada nilai-nilai kebijakan pelajar profil Pancasila. Ya, jadi ada 6 yang harus dimiliki, karakter yang dimiliki oleh siswa kita. Ada 6 elemennya. Yang pertama apa? Ya, ini sudah kita terapkan di sekolah kita dengan nyanyian. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian Bapak Ibu, tetapi ini harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama adalah mereka harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ya, mereka juga berkebinekaan global. Maksudnya kebinekaan global ini menerima tidak fanatik pada apa yang dia yakini sendiri, tetapi dia harus toleransi terhadap semua ras, golongan, suku yang ada di sekolah ini. Ya. Tidak harus menonjolkan dirinya bahwa saya suku ini, saya agama ini. Ya, ini maksudnya berkebinekaan global. Kemudian siswa kita harus mandiri. Kemudian juga harus bergotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi 6 elemen ini harus dimiliki oleh siswa kita kalau kita menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, disiplin budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru harus mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia supaya kita bisa tahu apa perlakuan kepada siswa kita. Ya, siswa kita termasuk kita Bapak Ibu punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini siswa juga miliki kebutuhan itu Bapak Ibu. Jadi guru tidak boleh terlalu marah, ya, apabila ada siswanya yang tiba-tiba kita sementara mengajar, dia minta izin untuk makan. Misalkan dia minta izin, Pak, saya ke kantin. Berarti dia lapar itu Bapak Ibu, lapar sekali. Ya, ya, nanti dihubungkan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita membolehkan seperti itu, ya berarti kita harus penuhi. Karena itu kebutuhan dasarnya. Atau ada kasus, misalkan dia mencuri bekal temannya. Ya, kita tidak boleh langsung vonis, Bapak Ibu, oh kamu ini pencuri apa semua. Ya, tanyakan dulu alasannya apa. Mungkin dia memenuhi kebutuhan dasarnya, dia kelaparan seperti itu. Ya, nanti kita saya akan berikan bagaimana caranya mengontrol siswa seperti itu, bagaimana caranya merestitusi seperti itu, siswa seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, kebutuhan dasar yang kedua adalah manusia itu butuh kasih sayang dan ingin dicintai, ingin diterima. Ya, jadi siswa kita kadang-kadang ada yang cari perhatian, itu berarti butuh kasih sayang Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa berikan sentuhan seperti apa supaya mereka merasa diterima. Tidak ketika kita melihat siswa seperti itu tiba-tiba kita marah. Ya, nah, ini kita perlu rubah. Kemudian kekuasaan. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan berkuasa. Ya, ingin lebih dari orang lain. Ya, ada manusia yang ingin lebih dari orang lain. Maka ini juga perlu tindakan yang harus, ya benar Bapak Ibu. Tidak harus semerta-merta kita langsung fokus anak itu. Ya, kita tanya dulu alasannya mengapa seperti itu. Mungkin alasannya karena itu, ya, kekuasaan tadi. Maka dari itu nanti akan kita pelajari bagaimana caranya mengontrol. Ya, kemudian yang berikut adalah tentang kebutuhan ingin senang, kesenangan.
Ya, manusia itu kebutuhan dasarnya selalu ingin senang, ingin memenuhi kesenangannya. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, ada murid kita yang menyanyi di kelas misalkan, ya, dia ingin memenuhi rasa senangnya, kemudian kita tiba-tiba marah, ya, tanpa mengetahui apa alasan siswa itu seperti itu. Ya, nanti ini ada cara mengontrolnya juga Bapak Ibu. Tidak serta-merta kita harus marah. Ya, nanti sebentar kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Ya, kami di pendidikan guru penggerak ini ada kasus-kasusnya Bapak Ibu. Diberikan kasus siswa dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya, bagaimana kasus siswa dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, maka cara mengontrolnya juga ada yang seperti itu. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, kalau ada siswa yang kita lihat bertentangan dengan perlakuannya, bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemungkinan Bapak Ibu, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya di luar, di rumahnya, maka dia penuhi di sini, di sekolah ini. Ya, akhirnya sekolah kita jadi tempat memenuhi kebutuhan dasarnya murid. Ya, nanti kita akan bagaimana caranya mengontrol yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah budaya positif yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sebenarnya seperti apa motivasi manusia melakukan sesuatu? Dalam bukunya Diane Gosen, ahli, ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang, ini yang saya katakan tadi, ada orang memiliki motivasi seperti ini. Dia belajar karena takut dihukum, dia tidak bergerak karena takut diinjak kakinya. Ya, makanya dia merasa motivasinya untuk melakukan seperti itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan. Ya, ini ada efeknya. Mungkin dia ikuti apa arahan kita, tetapi tidak bertahan lama. Ketika kita tidak ada, siswa itu akan melakukan itu lagi, karena motivasinya hanya takut dengan kita. Kemudian yang berikut, motivasi yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada orang, ya, manusia memiliki motivasi melakukan sesuatu itu karena ingin diberikan penghargaan, ingin diberikan imbalan. Nah, ini juga ada efek sampingnya. Ya, ketika tidak ada penghargaan atau imbalan yang dia dapatkan, maka motivasi yang dia lakukan, sesuatu yang dia lakukan itu, ya, tidak berlanjut. Karena tidak ada imbalan atau penghargaan yang diberikan dari orang lain. Nah, motivasi kedua-dua ini, yang 1 dan 2 tadi yang saya bacakan, itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Ya, yang kita harapkan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri murid kita adalah motivasi intrinsik. Yang bagaimana itu? Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu motivasi intrinsik. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan itu karena ada nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ada, mereka menghargai diri mereka. Makanya melakukan motivasi seperti itu. Kemudian yang berikut, nah ini yang penting Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Ya, selama ini budaya yang kita lakukan, mungkin
sudah kita lakukan di posisi kontrol guru ini. Nanti kita rasa-rasa sendiri Bapak Ibu. Menurut Glasser ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ini budaya positif. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru, ini harus kita pahami. Yang pertama adalah ada guru yang selalu mengandalkan mengontrol murid itu dengan cara menghukum, penghukum. Ya, selalu dengan cara menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, biasa bahkan tempeleng atau bahkan verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum seperti ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi ada aturan yang membuat siswa itu ditekan. Ya, sehingga ketika dia melanggar maka dihukum. Nah, itu dia. Posisi yang seperti itu, guru seperti itu adalah posisi kontrolnya, dia menganut posisi kontrol penghukum. Selalu dengan mengontrol murid dengan selalu menghukum. Nanti sebentar posisi kontrol yang lain. Dan posisi mana yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, nanti sebentar kita lakukan. Atau budaya positif, posisi mana yang akan kita terapkan kemungkinan di sekolah kita. Nah, seperti apa itu? Ya, caranya guru itu berkata-kata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu cara guru menghukum. Atau kamu selalu saja salah. Ya, karena memvonis, kemudian menghubungkan dengan aturan-aturan, ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata secara verbal dengan kasar, kemudian melakukan hukuman mungkin secara fisik. Nah, posisi kontrol seperti ini banyak dimiliki oleh guru. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya. Guru model begini Bapak Ibu, itu dia percaya hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan siswa, atau hanya ada satu cara dia bisa belajar dengan baik. Apa itu caranya? Yaitu ya cara guru itu. Tidak ada cara lain. Ya. Jadi itu posisi kontrol yang pertama. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah ya, ada guru yang mengontrol siswa dengan cara membuat siswa itu merasa bersalah atau pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti dia ingin bahwa siswa itu merasa dirinya bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini juga kata-kata yang gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, posisi kontrol apakah dilarang Bapak Ibu? Tidak dilarang. Termasuk posisi penghukum tadi itu menurut fasilitator kami tidak dilarang. Banyak guru melakukan begitu, cuma dihindari. Ya, usahakan dihindari. Termasuk pembuat merasa bersalah ini. Karena apa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia selalu merasa dirinya buruk. Ya, tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga. Karena dia dibuat dia merasa bersalah. Ah, ya. Dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, ini memang di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu lebih banyak kepada pendidikan psikologi. Ya, kemudian yang ketiga, posisi guru kontrol guru ini ada yang ketiga adalah posisi teman. Dia ingin mengontrol muridnya itu dengan cara berteman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, dia selalu mengontrol
dengan cara persuasif atau pendekatan berdua misalkan atau bertiga. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, biasanya mereka berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini kata-kata mengontrol murid itu dengan cara berteman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini cara berteman juga. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, ini posisi cara mengontrol murid dengan posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi guru pemantau. Atau memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia harus dia lebih pada peraturan. Ya, kira-kira apa yang kamu langgar? Seperti itu biasanya. Ya, jadi posisi guru seperti itu adalah posisi pemantau. Ada juga guru seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol manajer. Ya, ini budaya yang dibutuhkan, budaya positif, posisi kontrol manajer ini, Bapak Ibu, yang diharapkan ada pada diri kita. Yang bagaimana posisi manajer itu? Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi kita menuntun murid bagaimana caranya dia mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri dan mencari solusi. Ya, saya sudah praktekkan Bapak Ibu beberapa hari lalu di sekolah ini cara merestitusi siswa seperti itu. Ada 2 siswa yang kemarin saya restitusi, Hikmah Fajar dan Ahmad Sauki. Saya lakukan restitusi. Kenapa Ahmad Sauki selalu tidur di kelas? Ya, itu bagaimana cara mengontrolnya secara manajer? Ya, kita arahkan dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya itu, kemudian dia sendirian cari solusinya. Kira-kira solusinya kamu bagaimana supaya kamu berubah? Nah, ini kalau memang awalnya rasa-rasa lain Bapak Ibu, pasti kita berpikir bahwa tidak mungkin siswa saya akan seperti itu. Tidak mungkin. Wah, kalau ditanggung tidak mungkin. Tetapi mungkin Bapak Ibu. Karena ini sudah diteliti oleh para ahli. Ya, dan sudah banyak diterapkan. Ya, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi seorang guru adalah ya kita harus masuk pada pencapaian posisi manajer ini, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, positif, dan aman. Nah, ini yang diharapkan. Budaya positif yang diharapkan adalah guru itu memiliki posisi kontrol manajer. Ya, kalau semuanya seperti itu, ya insya Allah mungkin ada perbaikan di sekolah kita. Ya, kemudian yang bagaimana caranya kita memposisikan diri dengan cara mengontrol murid itu, tentu kita berdasarkan keyakinan yang kita sudah terapkan, yang kita sepakati. Nah, kita masuk pada budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya, sama yang seperti dikatakan oleh kepala sekolah tadi, keyakinan kelas itu abstrak Bapak Ibu. Kenapa abstrak? Karena keyakinan kelas itu hanya mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh begini,
misalkan Bapak Ibu masuk di kelas, ya, sebelum masuk di kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisakah dibuat oleh masing-masing guru? Bisa. Atau bisakah keyakinan kelas itu universal di kelas secara klasikal? Bisa. Atau bisakah keyakinan itu disepakati secara sekolah? Bisa. Ya, guru juga boleh membuat keyakinan sendiri dengan muridnya, atau secara klasikal juga boleh. Ya, contohnya begini, misalkan nilai yang kita ingin mintai kepada siswa adalah disiplin, misal begitu, masuk tepat waktu di kelas, ya, disiplin. Disiplin itu kan abstrak Bapak Ibu. Disiplin bagaimana? Nah, ini bisa pengen persoalan. Maka perlu ada kesepakatan disiplin yang bagaimana maksudnya. Contoh, kalau nilainya adalah disiplin yang kita terapkan, kita buat di keyakinan siswa harus punya sikap disiplin, berarti kita uraikan lagi. Ya, misal masuk tepat waktu, duduk di bangku masing-masing, tertib dan tenang saat belajar. Bisa seperti itu. Banyak uraian. Ya. Kemudian kesehatan, nilai kesehatan. Kesehatan itu kan abstrak. Ya. Tinggal kita jabarkan lagi kesehatan bagaimana maksudnya. Maksudnya mungkin menjaga kebersihan kelas. Kemudian membersihkan misalkan tangan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Contoh saja ini Bapak Ibu. Nanti kita rumuskan bagaimana caranya merumuskan keyakinan kelas. Yang jelas prosedur pertama yang dilakukan adalah keyakinan kelas itu bukan guru yang bikin. Bukan guru Bapak Ibu. Ya. Bukan wali kelas yang bikin. Tetapi keyakinan kelas itu lahir dari impian siswa. Contoh begini, kita tinggal mengarahkan siswa. Anak-anakku sekalian, menurut kalian di kelas kita ini apa yang kamu ingin miliki? Atau apa yang kamu impikan di kelas kita ini? Ya. Misalkan siswa bilang tepat masuk kelas Bapak. Nah, misalkan seperti itu, tepat masuk kelas Bapak. Berarti kita hubungkan ke nilainya. Tepat masuk kelas itu nilainya seperti apa? Nilainya misal disiplin. Jadilah satu, disiplin. Misalkan kalau meminjam barang teman Bapak, Ibu harus seizin yang punya barang dulu. Berarti kita buat nilainya adalah saling menghormati atau saling menghargai. Seperti itu caranya membuat. Jadi kita tanyakan impian siswa apa yang ingin mereka terapkan di sekolah, di kelasnya dia. Baru kita rumuskan. Begitu cara merumuskan. Ya, kemudian kalau sudah kita dapat nilai-nilainya, nilai-nilai keyakinan yang akan mereka jalankan, baru kita buat kesepakatan. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, seperti tadi ya, contohnya disiplin berarti masuk tepat waktu, contoh ya. Di dalam keyakinan kelas bukan namanya hukuman Bapak Ibu kalau melanggar, bukan dihukum, tetapi konsekuensi istilahnya. Kalau dia meminjam barang teman tanpa izin, kemudian barang itu hilang, itu contohnya. Konsekuensinya adalah mengganti. Ya, bukan menghukum. Bedanya konsekuensi dengan hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi itu tidak menyakiti. Tidak menyakiti secara fisik. Tetapi hukuman ciri utamanya adalah menyakiti secara fisik. Ya. Ciri utamanya itu. Ya, contoh misalkan menjemur siswa, itu menghukum Bapak Ibu. Ya. Mencatat tulisan kalimat tertentu, misalkan catat sampai 1000 kali. Nah, itu menghukum Bapak Ibu, menyakiti itu. Ya, konsekuensi yang kita buat itu tidak menyakiti siswa. Artinya dia harus paham ketika dia melakukan pelanggaran terhadap keyakinan itu, dia juga paham konsekuensinya apa. Maka selain kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, kita juga buat konsekuensi. Ya, atau kita punya
kita memiliki pembenaran konsekuensi yang kita bisa terapkan di kelas. Ya, terakhir untuk budaya positif yang perlu kita terapkan adalah bagaimana guru setiap menangani pelanggaran siswa harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi bukan hanya guru BK yang lakukan ini, Bapak. Kita semua. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka, siswa itu, dapat kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nanti sebentar saya tayangkan bagaimana caranya merestitusi siswa. Oke, merestitusi siswa itu ada aturannya, Ibu, Bapak. Itu kita menggunakan segitiga restitusi namanya. Ya, banyak guru yang mempraktekkan segitiga restitusi itu sudah dimodifikasi. Terserah bagaimana modifikasinya. Yang jelas menurut para ahli, kalau menangani pelanggaran siswa, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, contohnya begini Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini, ketika ada siswa melanggar, tidak serta-merta kita langsung menghukum tanpa kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Identitas yang terlebih dahulu itu kita tanya, apa alasannya melakukan itu? Bisa saja, misal ini ya, Bapak Ibu, dia datang terlambat ke sekolah karena tadi malam bergadang membantu orang tuanya menyiapkan dagangan. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Atau dia datang terlambat karena bocor ban motornya. Ya, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian, ya contohnya seperti ini. Kita perlu juga memberikan penguatan, menstabilkan identitas itu dengan penguatan. Misalkan begini, kamu bukan satu-satunya siswa, atau kamu bukan satu-satunya manusia atau orang yang melakukan kesalahan ini. Jadi secara otomatis Bapak Ibu, dia merasa bahwa saya dihargai oleh guru saya. Tidak kita serta-merta langsung marah, pas dapat pelanggaran langsung teriak. Nah, itu yang tidak diharapkan untuk melakukan budaya positif di sekolah dalam kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, caranya adalah itu tadi, menanyakan alasannya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, misalkan dia melakukan sesuatu ini, ya kita cari, janganlah begitu. Atau adakah cara yang kamu bisa tunjukkan selain ini? Ya, kita harus memvalidasi tindakannya yang salah tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita hubungkan dengan keyakinan yang kita buat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini ditanyakan seperti itu. Dia sendiri yang menjawab, oh saya terlambat sekolah Pak, keyakinan yang saya langgar adalah disiplin, misal seperti itu. Ya. Terus kemudian kita minta mereka solusinya kira-kira apa. Ya. Tidak kita yang tawarkan solusi. Kalau kita yang tawarkan solusi, motivasinya lain. Kalau dia sendiri yang memberikan solusinya, misalkan ya Pak, saya akan bangun pagi lebih cepat lagi dan saya akan ke sekolah lebih cepat lagi, atau saya akan memberitahu kepada orang tua saya supaya saya tidak terlibat dalam pembuatan perdagangan ini lebih tengah malam lagi. Seperti itu. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya. Supaya apa? Dia bisa dengan sadar diri memperbaiki kesalahan itu. Ya, mungkin budaya positif yang kita terapkan Bapak Ibu 8 itu, insya Allah nanti kita
kita rumuskan dari 8 konsep inti budaya positif yang saya sampaikan, itu kita rubah perlahan-lahan, mulai dari bagaimana caranya kita merubah paradigma belajar kita di kelas, sampai pada bagaimana cara ya menangani pelanggaran siswa. Kita lakukan budaya-budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai pengimbasan pada apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Moto kami di guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Ya, jadi kita perlu bahagia juga Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.